Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat ya dalam masa pandemi ini. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita, kuliah kita yang kedua, melanjutkan tentang konsep pengelolaan limbah agroindustri. Pada bagian ini kita akan bicara tentang konsep zero emission dan konsep circular economy. Apa itu konsep zero emission? Intinya ada tiga: minimization of waste, total utilization of resources, dan increase of total productivity. Bagaimana kita meminimalkan limbah agar tidak ada energi atau material yang dibuang ke lingkungan? Kita memanfaatkan resources ini secara total, tidak ada yang jadi limbah, semuanya termanfaatkan. Kalau sudah tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tidak kita manfaatkan, berarti limbahnya sudah minimal ya. Kemudian increase total productivity, artinya produktivitas yang meningkat ya. Dalam hal ini product generated per resources itu meningkat. Bagaimana produk yang kita hasilkan lebih banyak ya dari sumber daya alam yang sama. Nah, caranya apa? Konsep zero emission ini caranya yang pertama adalah menciptakan industri baru di upstream. Artinya apa? Limbah yang kita hasilkan ini menjadi bahan baku bagi industri lain. Tidak kita buang, tapi bahan baku untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Agar nilai tambahnya meningkat, revenue-nya meningkat. Ya. Nah, ini bisa kita ciptakan dengan membuat suatu cluster industri. Ada pabrik tapioka, ada pabrik pengolah limbah tapioka menjadi energi, nanti energi dimanfaatkan oleh pabrik itu sendiri atau dijual ke PLN. Ya. Ada pabrik pupuk cair misalnya di sana, sehingga nanti tidak ada lagi limbah yang kita buang. Ya. Sehingga tercipta suatu output-input connection. Ya, jadi output dari suatu pabrik A menjadi input bagi pabrik B. Ini yang harus kita ciptakan sehingga tercipta suatu pendekatan yang integral, ya, pendekatan yang holistik. Ya. Yang dalam hal ini juga tentunya bisa menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja baru tentunya. Nah, konsep lain yang ada adalah yang dikembangkan terakhir oleh teman-teman dari Eropa. Kalau zero emission itu banyak dari Jepang konsepnya. Itu circular economy. Ya, dari linear economy menjadi circular economy. Apa itu circular economy? Ya, circular economy adalah suatu sistem ekonomi, ya, di mana produk dan jasa diperdagangkan dalam satu siklus yang tertutup atau cycle. Ya. Circular economy ini dikarakterisasi atau dicirikan ya, dengan suatu sistem ekonomi yang regeneratif by design, artinya dibangkitkan lagi by design dengan rekayasa. Tujuan utama dari circular economy ini adalah bagaimana kita mempertahankan nilai dari produk atau bagian produk atau material ini setinggi mungkin. Ya, kalau misalkan kita beli laptop misalnya, ya, bagaimana laptop ini yang harganya kita beli misalkan 10 juta, ya, kita gunakan secara produktif, ya, kita jaga penggunaannya tidak mudah rusak dan sebagainya, sehingga dari laptop ini kita bisa menghasilkan rupiah yang lebih banyak. Ya. Dari laptop ini kita bisa pakai untuk kuliah, kita bisa pakai untuk kerja, bisa pakai untuk membuat paper dan sebagainya. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan revenue yang lebih banyak. Jadi retain
as much value as possible of product, part, and material. Ini berarti bahwa ini sistem circular economy ini harus long life. Ya, long life artinya produk yang kita hasilkan itu punya masa pakai yang lama. Optimal reuse, ya, bisa digunakan kembali. Ya. Kemudian refurbishment, bisa diperbaharui kembali. Remanufacturing and recycling, ya. Jadi bisa di manufacturing kembali, ya, bisa di recycle kembali, ya, dari produk dan materialnya. Ini definisi yang ditemui di berbagai literatur. Nah, kalau kita bandingkan keempat konsep tadi, end of pipe, cleaner production, zero emission, and circular economy, kalau end of pipe sama, ya, minimize of effect on downstream. Jadi kalau kita punya pabrik di daerah A misalnya, kemudian airnya mengalir ke arah B, maka kita mengolah limbah agar daerah B itu tidak tercemar. Cleaner production sama konsepnya itu. Kalau zero emission, kita ciptakan industri baru di upstream, ya, di sebelum B, agar limbah tadi tidak hanya tidak mencemari daerah B, tapi menjadi produk yang bisa dimanfaatkan, ya, menciptakan industri baru. Ya. Nah, kemudian minimize waste, ya, di end of pipe, ya, cleaner production juga sama, tapi zero emission itu value added, ya. Limbahnya nggak apa-apa banyak, tapi kalau diolah jadi punya nilai tambah banyak, kita dapat keuntungan yang lebih banyak, ya. Cost minimum di end of pipe, di cleaner production juga sama, bagaimana meminimalkan biaya pengolahan limbah. Nah, kalau zero emission, pengolahan limbah bukan cost center, tapi profit center, increase revenue. Nah, kemudian di end of pipe itu existing production process, jadi proses produksi yang ada saat ini seperti apa, itulah yang dipakai. Di cleaner production melakukan modifikasi dari unit proses. Nah, kalau di zero emission, clustering of industry, menciptakan teknologi konversi agar limbah tadi bisa menjadi bahan baku bagi industri yang lain, ya. Kemudian end of pipe, countermeasure at the outlet. Jadi kalau end of pipe itu pokoknya keluar dari outlet instalasi pengolahan air limbah harus memenuhi baku mutu. Tapi kalau cleaner production, bagaimana mengubah input agar outputnya lebih baik. Jadi input output analysis. Kalau zero emission, output input connection. Outputnya seperti apa? Ini bagaimana kita jadikan input bagi industri baru. Jadi output input connection. Kemudian end of pipe ini merupakan problem individu tentang energi, tentang air, tentang limbah. Nah, kalau cleaner production ini bagaimana meminimalkan limbah dengan memodifikasi proses produksi. Sedangkan di zero emission ini pendekatan secara integral, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan sebagainya. Ya, jadi end of pipe merupakan starting point, cleaner production merupakan antaranya, ya, transit. Zero emission itu final goalnya. Bagaimana dengan circular economy? Sebenarnya konsep circular economy mirip-mirip dengan zero emission. Jadi zero emission dan circular economy merupakan final goalnya. Ini konsep zero emission, ya, bagaimana merubah dari pengelolaan limbah secara individual menjadi suatu cluster industri sehingga tercipta suatu closed loop yang meningkatkan nilai tambah. Nah, ini yang circular economy. Tadi ada linear economy, take, ya, kita ambil sumber daya alam, ya, kemudian kita olah, make, ya, kemudian kita gunakan, use atau consumption, ya, consume, ya, kemudian dispose.
ini menjadi diubah menjadi suatu cycle, ya. Misalnya dari kebun, plantation diolah, kemudian dimanfaatkan, kemudian limbah pemanfaatannya misalkan sebagai pakan ternak, kemudian kotoran ternaknya dimanfaatkan kembali sebagai pupuk di plantation misalnya. Yaitu merupakan konsep dari circular economy, ya, mirip-mirip dengan yang zero emissions, ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan kembali, ya, bagaimana menerapkan kembali praktek-praktek yang sebenarnya secara tradisional dulu nenek moyang kita sudah melakukan itu. Nenek moyang kita mengambil resources itu seperlunya saja. Kita kalau ke pasar bisa jalan, kenapa harus naik mobil atau naik motor? Kalau bisa naik sepeda, kenapa harus naik mobil misalnya? Kalau bisa naik motor, kenapa harus naik mobil? Ya, kalau naik mobil bisa naik mobil yang kecil, kenapa harus naik mobil yang besar? Nah, ini kan kearifan dari masyarakat tradisional dulu itu penting, ya. Harus kita pelajari, ya, sehingga bisa kita implementasikan, ya. Jadi masyarakat dulu secara tradisional sudah menerapkan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu secara efisien, ya. Kemudian mereduce, ya, limbah yang dihasilkan, menggunakan kembali, ya, kalau kita tebang pohon, sebagian dipakai untuk papan misalnya, kemudian sebagian yang lain bisa untuk bahan bakar dan sebagainya. Setelah papan ini mejanya rusak dan sebagainya, bisa juga dipakai untuk bahan bakar atau dipakai untuk kebutuhan yang lain yang lebih kecil lagi, misalnya itu banyak dilakukan, ya. Kita dulu minum lebih banyak menggunakan gelas. Kenapa sekarang harus menggunakan PET botol, misalkan polietilen botol plastik, ya. Padahal sekali pakai itu dibuang misalnya. Nah, ini kalau pakai gelas bisa digunakan kembali, ya. Recycling, ya, tadi walaupun PET botol bisa di recycle, juga tentu punya kebutuhan untuk merecycle energi yang lebih banyak, dan sebagainya. Selanjutnya barangkali potensi lain yang perlu untuk pengelolaan limbah agroindustri ini adalah upcycling, ya. Jadi kita merecycle, ya, menjadi suatu produk yang punya nilai lebih tinggi. Apakah saudara bisa bayangkan, apakah sekarang sudah terbayang bahwa dari tandan kosong sawit Anda bisa buat helm, Anda bisa buat dashboard mobil, Anda bisa buat rompi anti peluru dari tandan kosong sawit misalnya. Dari cangkang sawit, dari air limbah sawit, dari sludge-nya, lumpurnya, Anda ekstrak grafennya, ya. Anda bisa buat superkapasitor di situ, menyimpan energi, ya. Jadi bisa untuk sumber energi pada saat tidak ada suplai energi, misalkan untuk mobil listrik dan sebagainya. Ini sekarang sedang berkembang, ya, upcycling. Ini tadi barangkali konsep circular economy secara lebih jelas di sini. Dari resources ada manufacturing, consumption and use, jadi digunakan, kemudian di recycle. Kalau bisa di recycling, kalau tidak bisa baru jadi limbah, ya. Konsepnya tadi yang long life, optimal reuse, refurbishment, remanufacturing, and recycling, ya, dari produk. Nah, jadi
Kalau kita bicara tentang konsep pengelolaan limbah agroindustri, konsep pengelolaan lingkungan agroindustri, kita akan menciptakan, tujuan utamanya adalah membuat suatu eco-design. Desain pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan agroindustri yang ramah lingkungan. Dua pilar harus kita perhatikan, pilar teknologi dan pilar budaya, culture. Ya. Secara teknologi, kita harus menciptakan teknologi baru yang harmonis dengan lingkungan, yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya. Secara culture, ya, tentunya ini harus mencari nilai-nilai ekologi, ya, yang harmonis dengan lingkungan. Jadi kalau kita bicara sustainable design, ya, secara lingkungan, ya, design for environment, ya, itu how to produce, bagaimana kita memproduksi suatu barang dan jasa yang tidak mencemari lingkungan, yang minimal dampak lingkungannya. Sedangkan secara sosial, ya, social planning for environment itu apa yang harus kita produksi. Kalau tadi bagaimana kita memproduksi itu design for environment, kalau social planning for environment itu what should we produce, apa yang harus kita produksi, ya, agar ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar masyarakat di daerah itu juga turut menikmati dampak positifnya, ya. Dengan adanya suatu agroindustri, maka masyarakat di sekitar agroindustri itu akan bisa lebih sejahtera dan sebagainya. Ya. Kalau suatu daerah di situ sentra petani singkong, ya, kemudian Anda buat pabrik mobil, katakan, petani singkong hanya jadi penonton saja. Mau kerja di pabrik mobil nggak punya. Tapi kalau Anda buat pabrik tapioka di situ, maka, ya, petani singkong bisa menjadi supplier bahan baku bagi pabrik Anda. Nah, ini secara sosial akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga tercipta suatu sustainable design dari suatu aktivitas manusia, dalam hal ini khususnya adalah agroindustri. Barangkali untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini tentang bagaimana konsep mengelola limbah di agroindustri. Akan minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang sumber dan karakteristik dari limbah agroindustri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.